Apakah lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet itu sebuah pelecehan terhadap ulama, yakni Joko Tingkir? Lalu siapakah sosok Joko Tingkir ini? Oke, mari kita cari tahu. Hai, selamat datang di Job Story. Beberapa waktu lalu, sempat viral lagu berjudul Joko Tingkir Ngombe Dawet. Lagu yang bagi saya cukup enak untuk didengarkan. Namun, hal tersebut justru menjadi polemik karena dianggap menghina Joko Tingkir. Banyak ulama khususnya di Jawa Timur yang mengecam lagu tersebut. Lalu siapakah sebenarnya Joko Tingkir hingga banyak kiai yang marah dengan lagu tersebut? Dirangkum dari beberapa sumber. Sejarah Joko Tingkir. Joko Tingkir memiliki nama kecil yaitu Raden Mas Karebet. Dia adalah putra dari Ki Ageng Pengging, yaitu keturunan dari Majapahit, yang menjadi tuan tanah di wilayah Boyolali. Saat itu, ayah Mas Karebet disebut meninggal karena tak patuh dengan Kesultanan Demak. Berkali-kali, beliau, Ki Ageng Pengging, dipanggil untuk menghadap ke ibu kota. Akan tetapi, beliau selalu menolaknya. Dan akhirnya, Sunan Kudus diminta untuk menemuinya. Ki Pengging saat itu dalam keadaan sakit, didesak untuk menghadap ke Kesultanan Demak. Saat Sunan Kudus pulang, Ki Pengging ditemukan tak bernyawa oleh istrinya. Entah apa yang terjadi antara Sunan Kudus dan Ki Pengging. Singkat cerita, setelah ayah dan ibunya meninggal, Mas Karebet diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir yang berada di lereng gunung di dekat Salatiga. Ia pun dijuluki dengan Joko Tingkir, yang artinya pemuda dari desa Tingkir. Mas Karebet atau Joko Tingkir ini gemar bertapa, dan guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Joko Tingkir juga belajar dengan Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucunya, yaitu Ki Jurumartani, Ki Pamanahan, dan Ki Panjawi. Walaupun pihak Demak bertanggung jawab atas kematian ayah dan ibunya, akan tetapi Mas Karebet atau Joko Tingkir ini tetap mengabdi kepada Demak. Sultan Trenggono pun akhirnya bersimpati kepada Joko Tingkir dan mengangkatnya sebagai kepala prajurit Demak dengan pangkat Lurah Wiratamtama. Tugasnya menyeleksi penerimaan prajurit baru. Suatu hari, ada pelamar yang bernama Dadung Awu yang sifatnya sombong dan sangat angkuh. Joko Tingkir pun ingin menguji kesaktiannya, dan terjadilah pertarungan antara Joko Tingkir dan Dadung Awu. Dan tentunya kalian sudah tahu kan pemenangnya siapa? Ya, yaitu Joko Tingkir. Dan akhirnya Dadung Awu pun meninggal. Akan tetapi, akibat kejadian tersebut, akhirnya Joko Tingkir pun dipecat dan diusir dari Kesultanan Demak. Joko Tingkir pun akhirnya mengembara dan berniat untuk memperdalam ilmu bela dirinya. Ia juga menimba ilmu dari saudara seperguruan ayahnya, yang bernama Ki Ageng Banyu Biru, yang tinggal di Sukoharjo. Joko Tingkir diberi ilmu yang bernama Ajian Lebu Sekilan, yang bisa melindungi tubuhnya dari serangan musuh dalam batas 1 jengkal jari. Suatu hari, saat Sultan Trenggono berwisata di pegunungan, Joko Tingkir melepaskan kerbau besar, dan kerbau itu mengamuk karena sebelumnya dimasukkan kumbang oleh Joko Tingkir. Kerbau itu mengamuk dan menyerang pesanggerahan para sultan. Tak ada satupun prajurit yang mampu menghentikannya. Di situ, Joko Tingkir pun akhirnya tampil dan menghentikan amukan kerbau tersebut. Atas jasanya, sang sultan akhirnya menjodohkan Joko Tingkir dengan anaknya yang bernama Putri Mas Cempaka. Ia juga melantik Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang. Pajang pun menjadi basis keislaman baru di tanah Jawa, sesuai kaidah yang diajarkan oleh para gurunya, yaitu salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Dan terjadilah konflik dengan Arya Penangsang. Siapakah Arya Penangsang? Dia adalah keturunan dari Pangeran Sekar Sedalepen, yang tak lain adalah kakak dari Sultan Trenggono, yang dibunuh oleh Sunan Prawoto, yaitu putra sulung dari Sultan Trenggono. Yang ternyata Arya Penangsang ini masih memiliki dendam. Arya Penangsang pun berencana untuk membunuh Sunan Prawoto dan menduduki tahta Demak. Joko Tingkir memiliki peran yang sangat besar terhadap konflik ini. Ia berhasil menangkap para utusan dari Arya Penangsang. Setelah para utusan Arya Penangsang tertangkap oleh Joko Tingkir, bukannya dibunuh oleh Joko Tingkir, akan tetapi mereka malah diberikan hadiah dan diberikan pakaian. Mereka pun dilepaskan dengan baik-baik. Dan setelah sepeninggal Arya Penangsang, pada tahun 1568, akhirnya Joko Tingkir mendapatkan restu dari Sunan Kudus untuk menjadi Sultan Pajang. Ia pun menggunakan gelar Sultan Hadiwijaya saat memimpin Kesultanan Pajang. Menurut saya, nama Joko Tingkir perlu dijaga dan disebutkan dengan hormat, sebab Joko Tingkir adalah
salah satu sultan yang pernah berkuasa di tanah Jawa. Dan hingga saat ini, keturunan Joko Tingkir masih tetap eksis. Salah satunya adalah Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau disebut adalah generasi keenam dari keturunan Joko Tingkir. Saya kira menggunakan nama Joko Tingkir sebagai bagian lagu harus meminta izin kepada terah atau keturunan Joko Tingkir agar tidak terjadi salah paham dan agar kita selalu menghormati sesama tokoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.